Menghadapi seorang pelakor berkualifikasi tinggi, sebenarnya harus bagaimana? Pertanyaan itu berputar di kepalaku lebih dari 3 bulan ini. Bukan karena aku terlalu overthinking, tetapi karena aku benar-benar sudah mengalaminya. Dia adalah teman sekelas suamiku di kelas Magister Manajemen Bisnis. Cantik, pinter, punya karier sendiri, tipe perempuan yang begitu melangkah ke dalam ruangan pasti membuat semua orang menoleh. Harusnya, dengan kondisi seperti itu, dia pantas menjadi tipe tokoh utama perempuan yang mandiri dan kuat. Sayangnya, dia memilih jalan pintas. Padahal, antara kami sebenarnya bisa hidup damai, kami punya jalan masing-masing tanpa saling mengusik. Dia mengambil sumber daya dari suamiku. Selama tidak menyentuh kepentingan inti, aku juga bukan tipe orang yang tidak tahu menahan diri. Siapa sih yang tidak punya sedikit perhitungan dalam kehidupan pernikahan? Tapi kemudian, aku mulai melihat suamiku menunjukkan tanda-tanda aneh. Samar-samar ada niat ingin bercerai. Hal itu jelas tidak bisa kubiarkan begitu saja. Para gadis muda jangan buru-buru menghakimiku punya pola pikir perempuan kolot. Seperti, kalau laki-laki sudah selingkuh, ya tinggal tendang saja. Kedengarannya gagah sekali, tapi hidup orang tidak sesederhana itu. Suamiku bukan tipe laki-laki yang kalau dibuang juga tidak rugi. Dia itu pohon uangku. Bagaimana mungkin aku rela melepaskannya? Di dunia ini, orang kaya sebenarnya terbagi menjadi 2 jenis. Satu jenis adalah orang yang muncul di majalah bisnis, asetnya dipublikasikan dengan jelas, sekali lihat sudah tahu sekaya apa. Jenis lainnya tampak biasa saja, bahkan namanya tidak banyak dikenal orang, tapi mereka mampu mengendalikan jumlah sumber daya dan aliran dana yang sangat besar. Suamiku, Bagas, adalah tipe kedua. Di mata publik, dia hanya pria sukses secukupnya, tidak heboh, tidak pamer kita. Tapi jumlah modal yang dia kelola hampir menyentuh angka triliunan. Hampir tidak ada hal yang ingin dia lakukan tapi tidak bisa. Aku sangat paham, jika suatu hari dia memutuskan untuk bercerai, selama dia mau, aku bisa saja dipaksa keluar rumah dengan tangan kosong. 1 sen pun tidak bisa kusimpan. Tidak disuruh menanggung segunung utang dan hidup terlunta-lunta saja sudah bisa dibilang dia cukup baik hati. Lebih dari 20 tahun saling kenal dan hidup bersama, aku percaya dia tidak akan sekejam itu. Tapi atas dasar apa pohon yang sudah kujaga dan kurawat bertahun-tahun, akhirnya justru dibiarkan orang lain datang memanen buahnya? Di usia sekarang, soal cinta-cintaan aku sudah lama melihatnya dengan mata yang sangat jernih. Hal lain boleh saja kubawa santai, tapi kalau menyangkut uangku, jangan harap, hanya saja pelakor kali ini terlalu lihai. Pertama, dia lebih muda dariku, lebih cantik dariku. Kalau dia yang diajak keluar, pria manapun pasti merasa lebih berwibawa. Kedua, dia sangat paham psikologi pria, tahu kapan harus lemah, kapan harus menghilang, kapan harus diam agar dikasihani. Di depan Bagas, dia menciptakan sebuah skenario cinta yang sendu, rapuh, penuh pengorbanan, seolah-olah selalu jadi pihak yang dirugikan, sampai membuat laki-laki manapun yang melihat pasti luluh. Dia tidak pernah secara terang-terangan meminta uang atau proyek dari suamiku, juga tidak pernah buka mulut menuntut posisi istri sah. Dia selalu berpura-pura hanya butuh cinta yang murni, dia rela menjadi orang ketiga, hanya perlu di saat senggang suamiku mau meliriknya sedikit, itu sudah cukup. Menurut pengakuannya, penghasilan dia sendiri sudah cukup tinggi, tidak perlu ditanggung. Bagas, dia hanya butuh cinta saja. Kedengarannya sangat mulia, tapi setiap proyek yang dia dapat semuanya adalah sumber daya yang dibawa suamiku. Nama baiknya juga karena suamiku berdiri di belakang. Reputasinya melesat naik justru berkat jaringan dan sumber daya yang dibukakan jalan oleh suamiku. Cara kerjanya memang rapi, efisien. Tapi dia sendiri pun sangat paham, kalau tidak ada big boss yang mengangkatnya, mungkin satu proyek pun dia tidak akan dapat.
Belum lagi, dia dan suamiku sama-sama bergerak di bidang keuangan, topik pembicaraan mereka tidak ada habisnya. Dibanding mereka, aku yang sudah bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga memang tidak mungkin selevel dalam wawasan dan dunia batin. Obrolan yang nyambung antara aku dan Bagas juga tidak banyak. Tidak memberikan tekanan, malah memberi nilai emosional berkualitas tinggi kepada laki-laki, mana ada laki-laki yang tidak tergila-gila. Dan yang paling penting, Bagas adalah pria pertama dalam hidupnya. Dan aku paham suamiku lebih dari siapapun. Dia tipe laki-laki yang kaku, bahkan sedikit bersih dan konservatif dalam urusan keperawanan. Aku yakin di dalam hatinya, dia selalu merasa bersalah pada gadis itu. Makin dia berpura-pura tidak menuntut apa-apa, Bagas justru makin merasa seumur hidup harus bertanggung jawab padanya. Alasan sampai sekarang dia belum menceraikanku mungkin hanya karena aku sudah melahirkan 3 anak untuknya. Tapi aku tidak hanya sekali mendengar dia di depan media atau orang luar memuji si Nadia ini pintar dan betapa dia telah banyak membantunya dalam pekerjaan. Dia memukulku telak di segala sisi. Pertempuran sudah di depan mata dan satu-satunya kartu yang bisa kumainkan tinggal sedikit rasa setia di hati suamiku. Karena itu, selama masa nifas aku susut sampai 20 kilo. Aku benar-benar takut ketika si bungsu genap 1 tahun, itu juga akan jadi akhir dari pernikahan ini. Jujur, aku tidak takut tidak punya laki-laki, tapi aku punya 3 anak. Putra sulung baru masuk universitas jurusan keuangan. Di bidang ini, kalau tidak ada yang menopang, mau melangkah jauh sangat susah. Putri kedua sekolah di sekolah internasional yang tiap tahun menghabiskan sampai ratusan juta. Kedepannya dia masih ingin belajar seni, tanpa miliaran ditanam, tidak akan menghasilkan apa-apa. Si bungsu datang tiba-tiba. Bulan pertama dia lahir, biaya yang keluar sudah sama dengan penghasilan setahun orang biasa. Di belakangku masih ada orang tua yang sudah lanjut usia. Tahun lalu, hanya gara-gara flu ringan, ayahku sampai masuk ICU. Biaya per hari 40 juta rupiah dan beliau terbaring di sana setengah tahun. Kalau bukan karena Bagas, mungkin sekarang aku sudah tidak bisa melihat ayah lagi. Satu persatu, hal itu membuatku tidak mungkin lepas dari Bagas. Kalau bisa, siapa sih yang tidak ingin memegang naskah tokoh utama perempuan kuat, mengurus semua sendiri tanpa bergantung pada siapapun? Sayangnya, aku hanya perempuan biasa. Tidak punya IQ cukup tinggi untuk masuk Harvard atau Oxford. Tidak punya orang tua berkuasa, saudara kaya raya. Tidak punya tangan emas, bukan manusia super, tidak punya privilege keberuntungan apapun. Satu-satunya hal yang dulu membuatku percaya diri adalah wajahku, dan usia plus 3 kali melahirkan sudah mengambil lebih dari setengah keunggulan itu. Tapi jangan pernah meremehkan tekad seorang ibu ketika dia ingin melindungi keluarganya. Menyentuh. Bagas aku memang tidak punya kemampuan, tapi menyentuh pelakor bernama Nadia itu bukan hal yang mustahil. Begitu selesai masa nifas, aku langsung pergi menemui seorang pria bernama Fajar. Dia adalah seorang brengsek yang kukenal di bar, tapi juga orang yang paling ahli memanipulasi psikologi yang pernah kulihat. Aku pernah menyaksikan sendiri bagaimana dia hanya dengan segelas air putih bisa menaklukkan seorang gadis seksi tulen. Dan beberapa hari kemudian, dia bisa mundur dengan santai, sementara gadis itu menangis meraung-raung, seolah hidupnya hancur, bersikeras bahwa seumur hidup ini tidak bisa menikah kalau bukan dengan dia. Saat itu, aku mendengar kabar bahwa putriku yang kedua, janjian dengan teman-temannya pergi ke bar. Aku panik bukan main. Begitu tahu mereka sering nongkrong di mana, aku langsung bayar pihak bar, minta mereka mengawasi putriku jangan sampai terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Fajar muncul, staf bar tidak berani mengambil keputusan sendiri dan memanggilku. Aku bersembunyi di balik meja bar, melihat seluruh proses dia menaklukkan perempuan. Setelah selesai, aku memanggil dia dan memperingatkan tidak boleh berburu mangsa di bar milikku lagi.
Dia sedikit menyipitkan mata yang mirip mata kucing itu melirikku dengan tatapan penuh nakal. Hanya dengan satu lirikan, aku langsung mengerti apa yang disebut menghisap jiwa, seperti yang sering diceritakan orang dulu. Untungnya aku sudah mencari tahu dengan jelas soal reputasi dan trik-triknya. Kalau tidak, hanya tatapan itu saja mungkin cukup untuk membuat lututku lemas. Melihat aku tidak bereaksi macam-macam, dia malas-malasan menghembuskan asap. Bau kasih sayang ibu terlalu kuat, tidak menarik sama sekali. Lalu menyelipkan sebuah kartu nama ke tanganku. Tambah saja kontak, siapa tahu suatu hari nanti kamu butuh. Saat itu, aku masih diam-diam menertawakan. Laki-laki brengsek seperti ini, kapan aku akan butuh dia? Tidak kusangka hari itu datang begitu cepat. Saat kami bertemu lagi, aura Fajar bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Dia melangkah mendekat seperti angin malam yang membawa aroma alkohol ringan, bebas dan misterius, seperti seekor binatang buas yang sangat paham keunggulannya sendiri. Cantik, dia tersenyum menggoda. Akhirnya kamu datang juga mencariku. Aku malas berdebat. Mas Fajar, kamu memang peramal ya? Aku benar-benar ada perlu. Dia mengangkat alis, menunggu aku melanjutkan. Aku menceritakan padanya bagaimana posisiku makin terdesak oleh pelakor. Permintaanku sangat sederhana, dia hanya perlu menggoda Nadia, cukup sekali saja. Dengan karakter Bagas, selama Nadia sekali saja melenceng, dia pasti akan memutuskan hubungan tanpa ragu. Tipe misi yang seperti ini ya? Dia mengelus dagu, pura-pura tampak serba salah. Kamu sebut saja angkanya. Perempuan seperti Nadia sudah sangat berpengalaman. Kalau mau menanganinya, aku harus punya citra bujangan berlian. Yacht, jet pribadi, mobil sport, jam mewah semua harus ada. Biaya operasionalnya tidak bisa murah. Aku bukan mesin ATM, aku mengangkat bahu. Barang-barang itu kamu pamer di media sosialmu kok. Aku tahu kamu punya semua, biaya tambahan akan kutanggung, tapi jangan jadikan itu alasan untuk memeras harga. Kenapa kamu pelit sekali? Pelakor sudah menyerang sampai depan pintu, masih sayang uang. Aku tidak mau, belum sempat cerai, uangku sudah keburu kamu kebas. Lalu buat apa kamu mencariku? Kalau tidak percaya, sewa saja orang lain. Selesai bicara, dia berdiri seolah hendak pergi. Aku juga tidak menahannya. Bartender pernah bilang akhir-akhir ini, dia hanya minum minuman murah. Artinya hidupnya juga sedang tidak mudah. Dan benar saja, beberapa detik kemudian dia berbalik. Hei, kamu benar-benar tidak mau memohon padaku? Kalau kamu tidak terima, aku cari orang lain. Murid dari berbagai kelas pelatihan psikologi bukan cuman kamu. Fajar tertawa kecil, lalu kembali duduk di depanku. Kuhitung 500 juta. Kalau berhasil, aku ambil 500 juta sebagai upah. Biaya operasional berapapun kamu ganti sesuai pengeluaran. Tapi aku harus membawa alat penyadap di badan. Aku harus mengawasi seluruh proses. Deal. Kali ini dia setuju sangat cepat. Aku masih sibuk menyusun rencana untuk menciptakan pertemuan kebetulan pertama. Tapi keesokan harinya, dia sudah menunjukkan padaku apa arti masterclass atas. Belum sampai 5 menit mengobrol, dia sudah berhasil melakukan kontak fisik pertama dengan Nadia. Aku menyusun profil Nadia dengan hati-hati menjadi satu bundel dokumen dan memberikannya pada Fajar. Fajar hanya membalik beberapa halaman, berhenti di foto dan mengeluarkan satu kalimat yang membuatku kehabisan kata. Wajah terlalu ibu-ibu, gampang diluluhkan. Lalu dia lempar kembali dokumen itu ke arahku. Kamu tidak mau mempelajari target yang harus kamu taklukkan? Aku kesal. Orang Bukalapak jual daging saja menyiapkan berbagai skenario. Nadia minimal juga perempuan kaya. Bisa tidak kamu sedikit menghormati klienku? Klien? Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh, napasnya menyapu telingaku, sorot matanya penuh godaan. Siapa yang bayar, dia yang jadi klien.
Kalau aku harus menghormati seseorang, ya mestinya menghormati kamu. Aku langsung menyabetkan bundel dokumen itu ke wajahnya. Aduh, dia memegangi hidung sambil mengeluh. Hidung ini mahal loh, kalau rusak kamu harus ganti rugi. Ganti rugi kepalamu, aturan kerja nomor 1. Dilarang menggoda orang yang menyewa. Laki-laki ini nafsunya terlalu besar. Kalau dari awal tidak ditetapkan aturan, nanti pasti makin menjadi-jadi. Dia melirikku lalu terkekeh. Membosankan sekali. Setelah itu, dia memasukkan alat penyadap ke sakunya, berbalik sambil mengangkat satu jari. 1 bulan. Dalam 1 bulan, kamu cari cara menjauhkan suamimu. Jangan ganggu aku. 1 bulan. Nadia juga sudah sekelas rubah tua. Omongan Fajar terdengar sangat congkak. Aku bahkan sempat menyesal menyewanya. Tapi rasa khawatir itu langsung lenyap pada kontak pertama Fajar dengan Nadia. Hari itu, di pusat perbelanjaan, aku duduk di lantai 2 Starbucks memandangi Fajar yang tersenyum tipis sambil berjalan ke arah Nadia. Senyum itu sama sekali berbeda dari dirinya yang sehari-hari, ramah tapi berjarak pas takaran. Hari itu dia mengenakan sweater merah dengan desain khusus, seluruh auranya memancarkan kehangatan dan santai. Gaya seperti ini hanya dimiliki orang yang sejak kecil tumbuh dalam kemewahan. Dipadukan dengan garis wajah yang tegas, dia benar-benar terlihat seperti tuan muda bangsawan yang agak polos dalam legenda. Kupikir dia akan langsung menyapa Nadia, tapi ternyata dia pura-pura mengabaikannya dan justru menyapa perempuan paruh baya di sebelahnya, yaitu ibunya Nadia. Permisi, saya menemukan sebuah kartu. Tidak tahu apakah ini milik ibu? Itu adalah kartu member sebuah restoran private dengan desain khusus. Di atasnya terukir 2 huruf Lauci versi lokal. Itu restoran private dining yang tamu-tamunya super terseleksi, yang bisa masuk ke sana semua orang berstatus tinggi, jelas bukan orang sembarangan. Di tempat begitu, kaum kaya tidak harus berpendidikan tinggi, tapi pasti harus punya uang dan posisi. Soal dari mana Fajar mendapatkan kartu itu, hanya Tuhan yang tahu. Ibu Nadia spontan menggeleng dan bilang itu bukan miliknya, tapi aku melihat tatapan Nadia jelas berhenti pada kartu tersebut. Fajar pura-pura tertawa kikuk, menggaruk tengkuknya sebentar lalu berkata, "Sebenarnya saya agak lancang, tapi saya sangat ingin kenal putri ibu. Hanya saja saya merasa harus minta izin ibu dulu." Seumur hidup, mungkin ini pertama kalinya Ibu Nadia disapa dengan sopan oleh pemuda tampan seperti itu. Beliau melirik Nadia lalu dengan murah hati berkata, "Anak muda saling kenal juga bagus." Nadia adalah tipe burung phoenix yang terbang keluar dari gang sempit. Di rumah dia dianggap kebanggaan satu keluarga. Sejak kecil, posisinya di rumah selalu setingkat di atas ibunya. Mungkin ini pertama kalinya sang ibu benar-benar mendapat penghormatan seperti itu. Juga pertama kalinya beliau bisa memakai hak sebagai ibu di depan anaknya. Harus kuakui, hanya dengan satu kalimat, Fajar langsung menembak tepat ke psikologi orang tua. Sedangkan Nadia, perempuan di bidang keuangan, semuanya punya kebiasaan menilai orang dari penampilan. Tidak ada yang lolos. Dengan aura anak keluarga besar yang menyelimuti Fajar, jam patek yang terlihat sangat natural di pergelangan tangan, ditambah kartu member restoran yang nilainya tidak mungkin dipahami orang biasa, semua itu sudah cukup untuk membuat Nadia tertarik mendekat. Benar saja, dia menyesap teh lalu mengulurkan tangan. "Saya Nadia dari perusahaan sekuritas Cakra Nusantara. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Fajar pura-pura tampak kaget dengan sikap aktifnya, ikut mengulurkan tangan dengan sopan. "Sepertinya belum. Kalau pernah, pasti waktu itu kamu sudah masuk daftar kontak saya." Dia tersenyum lebar, gigi putih berkilau, wajahnya menampilkan ekspresi terpesona oleh kecantikan. Sekilas lihat saja sudah tahu gampang digiring. Setelah itu, keduanya tentu saling tukar WeChat.
Aku juga membuka akun baru Fajar, isinya penuh foto dia mengerjakan soal, ikut kompetisi di ajang lomba pemrograman terbesar dunia. Kalau ditelusuri lebih jauh ke atas, ada foto dia menghadiri Royal Ascot di Inggris, di area kompleks Ascot Manor. Hanya deretan foto itu saja sudah cukup membangun citra anak. Kaya berkelas sekaligus dewa intelektual, orang akademis, keluarga berpengaruh. Foto-foto itu diedit dengan sangat rapi, timeline juga sempurna tanpa celah, entah berapa banyak akun sampingan yang dia pakai untuk merawat citra tersebut. Kalau aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, mungkin aku juga tak akan bisa menembus kedok itu. Melihat Fajar bergerak lancar, aku juga harus mulai bertindak. Karena pesta 1 bulan si bungsu sudah dekat, itu momen terbaik untuk melancarkan serangan ke hati orang. Bagas di usia segini baru mendapatkan anak bungsu, karirnya sedang melesat, jadi tentu orang yang ingin menjilat dan mengambil hati tidak terhitung banyak. Pesta 1 bulan awalnya direncanakan sangat besar, tapi aku mengusulkan jangan terlalu heboh. Undang orang-orang yang wajib diundang saja, cukup buat pesta kecil. Bagas tidak keberatan. Beberapa tahun terakhir dia juga lelah dengan urusan sosial dan meja minum. Sebenarnya dia tipe orang dengan IQ sangat tinggi. Hanya saja dia malas menjelaskan cara berpikirnya pada manusia biasa seperti kami. Sayang, posisinya sebagai manajemen puncak memaksanya harus berurusan dengan segala macam relasi sosial. Jadi ketika mendengar saranku, dia langsung setuju 2 tangan. Aku pun memesan pesta 1 bulan di Lauci. Pemilik restoran menghormati Bagas dan memberikan 1 lantai ruang privat khusus untuk keluargaku. Meski begitu, daftar tamu undangan tetap saja melebar dan melebar, sampai akhirnya ruangan penuh sesak. Tamu penting lengkap, keluarga berkumpul bahagia. Aku tahu tiap kali seperti ini adalah saat yang paling membuat Nadia tersiksa. Dia sangat paham, selama belum naik jadi istri sah, dia tidak punya hak untuk bersama Bagas di momen resmi apapun. Selama belum jadi istri sah, hanya dengan 1 telepon dari keluarga, Bagas harus langsung pulang. Belum jadi istri sah, dia harus menahan semua tatapan sinis dan jijik dari orang lain. Dia luar biasa sabar, bertahan bertahun-tahun, berpura-pura lapang dada, pura-pura tidak ambil pusing, terus mengumpulkan rasa bersalah di hati Bagas. Faktanya, aku sudah menyelidiki bahwa dia sudah melakukan pembekuan sel telur, bahkan berhasil membujuk Bagas untuk cek kesuburan sekali. Aku tahu Bagas hampir luluh, walaupun cara bicara Nadia halus, seolah hanya ingin di hari tua punya 1 anak yang bermarga sama dengannya. Tapi itu jelas trik untuk melunakkan hati Bagas. Tapi begitu anak itu lahir, entah bermarga Nadia atau Bagas, kasih sayang Bagas dan sumber daya dalam keluarga akan dipastikan terbagi. Bagas bahkan sudah menemui pengacara untuk membicarakan skema perceraian denganku, jadi aku tidak boleh menunda lagi. Di hari pesta 1 bulan, aku menyuruh Fajar mengajak Nadia makan di tempat yang sama dengan lokasi pestaku. Aku sangat yakin dia akan datang. Manusia itu makhluk aneh, tahu jelas bahwa melihat hanya akan membuat hati sakit, tapi tetap saja ingin melihat. 3 tahun lalu, di pesta ulang tahun besar ibu mertuaku, dia juga diam-diam mengintip dari pintu samping. Kali ini dia pasti tidak akan melewatkannya. Hanya saja aku tidak menyangka dia akan memakai gaun merah yang sama persis denganku. Saat aku mengangkat gelas bersulang di lantai 2, dikelilingi tamu yang memberi selamat, aku tidak tahu dalam suasana hati seperti apa dia duduk makan di area pelanggan lantai 1. Ritual terakhir dari pesta 1 bulan adalah membagikan kue kepada tamu. Aku sengaja minta koki membuat dalam jumlah besar lalu menyuruh mereka membaginya juga ke lantai 1, anggap saja berbagi rezeki, bagi-bagi keberuntungan. Lewat alat penyadap di tubuh Fajar, aku mendengar Nadia dingin berkata, "Aku tidak tahan dengan tradisi konyol seperti ini. Urusan keluarga kok harus diributkan seolah dunia perlu tahu."
Di telingaku, baunya cemburu menyebar memenuhi lantai 1. Melihat waktunya sudah tepat, aku menggendong bayi pelan-pelan turun ke lantai 1, memilih sudut yang agak sepi, membuka sedikit pakaian dan menyusui anak. Bagian penting kututup dengan selendang sutra, tapi siapapun yang melihat tetap akan tahu jelas apa yang sedang kulakukan. Mungkin kita sudah terlalu lama hidup dalam yang disebut masyarakat beradab. Di karpet merah, di iklan, perempuan yang menampakkan setengah belahan dada disebut seksi dan modis. Tapi seorang ibu yang menyusui anak lapar di depan umum justru sering dianggap tidak sopan. Karena itu, seorang pelayan muda yang lewat langsung berkata tanpa basa-basi, "Mbak, ini tempat umum, cara Mbak begini kurang sopan." Aku dengan tenang menjawab, "Tapi anak saya lapar. Di sini tidak ada ruang khusus. Saya tidak punya pilihan selain ke pojok ini untuk menyusui." Pelayan itu mengerutkan kening. "Mbak bisa masuk ke toilet untuk menyusui. Ini restoran. Cara seperti ini kurang sopan." Aku mengangkat alis. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak makan di toilet saja? Ini restoran. Memangnya anak kecil tidak boleh makan di restoran?" Dia mulai kesal. Perkataan Mbak sudah mengada-ada. Yang Mbak lakukan membuat tamu lain merasa tidak nyaman. Kami mohon Mbak segera pergi. Aku berdiri dengan marah. "Saya menyusui anak saya mengganggu kalian di mana? Kamu juga dilahirkan dari rahim seorang ibu, kan? Waktu kecil apa kamu tidak minum ASI? Tidak nyaman apanya? Siapa? Tunjukkan ke saya." Suaraku cukup lantang sehingga semua tamu di restoran menoleh. Beberapa pria yang agak berpendidikan langsung memalingkan muka, menghindari menatap kami, jadi semua perhatian tertumpah ke pelayan itu. Para perempuan menatapku dengan ekspresi rumit, ada yang simpati, ada yang pasrah. Pelayan itu naik pitam dan meninggikan suara. "Kami pasti sudah menerima komplain dari tamu, makanya kami minta Mbak pindah. Mbak sebaiknya tahu diri, silakan pergi sekarang." Aku mengejar. "Siapa? Siapa yang tidak punya etika sampai memprotes seorang ibu yang sedang menyusui?" Dia terdiam, wajahnya pucat, tidak bisa menjawab. Tepat saat itu, Nadia berdiri. "Saya yang protes, kenapa? Siapa yang tidak punya etika? Siang bolong di tempat umum memamerkan bagian tubuh sensitif seperti ini, kamulah yang kampungan dan tidak tahu malu. Orang seperti kamu pantas." Kalimat selanjutnya tidak sempat keluar karena Bagas sudah turun. Kuduga seumur hidup ini, Bagas belum pernah melihat wajah asli Nadia yang seperti itu, jadi dia sempat terpaku. Tapi bagaimanapun dia pria, dengan puluhan tahun pembentukan karakter, dalam sekejap dia sudah kembali tenang, melepas jasnya dan menyelimuti aku dan bayi. Melihat wajahnya menggelap, aku berbisik. Di atas bau obat dan alkohol kuat sekali, anak juga lapar. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Entah bagian mana dari pemandangan ini yang menyentuh hatinya, suaranya melunak, lembut sampai membuatku ikut tertegun. "Ini salahku. Aku yang tidak menjaga kalian berdua dengan baik." Lalu berbalik berkata pada pemilik lauci yang mengikut di belakang. "Maaf, Pak Wira. Istri saya harus menyusui anak, tolong siapkan satu bilik pemisah." Pak Wira menepuk dahinya. "Astaga, ini kelalaianku, benar-benar kelalaian. Membiarkan istri dan putra kecil Anda sampai harus menanggung ketidaknyamanan seperti ini, biarkan saya yang menjamu hari ini, anggap memberi saya kesempatan menebus kesalahan." Saat itu, pelayan yang tadi berteriak sudah menghilang entah kemana. Aku tahu gadis itu pasti akan kehilangan pekerjaan. Jadi, sebelumnya aku sudah lebih dulu memberinya 20 juta, memintanya bekerja sama dalam adegan ini. Sedangkan kue yang diberikan pada Nadia tadi, aku sudah menaburkan sedikit obat penambah sugesti di dalamnya, tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan sedikit kendali dan membesarkan emosi negatifnya. Melihat Bagas melindungiku dengan tubuhnya, hal itu makin memicu emosi Nadia. Tiba-tiba Nadia mengangkat kaki dan menendang keras.
Tendangan itu membuat bilik pemisah roboh dengan suara keras. Bunyi itu begitu mengejutkan sampai si bungsu di pelukanku menjerit menangis. Aku panik memeluk bayi erat-erat, menepi ke sudut, berusaha menenangkannya. Saat aku masih gemetar mengelus punggungnya, Nadia sudah benar-benar hilang kendali. Dia menunjuk wajahku sambil berteriak serak. "Kamu masih pura-pura apa lagi? Umur segini kok masih main peran suci? Menyusui anak di tengah keramaian seperti ini, kamu tidak merasa malu? Cermin diri sendiri baik-baik, kamu punya kualifikasi apa? Di ruangan ini, ada satupun pria yang mau melirik kamu?" Aku belum pernah mendengar kata-kata sekejam itu. Juga tidak menyangka perempuan yang selama ini pura-pura lembut dan elegan itu bisa mengucapkan kalimat setega itu. Aku bahkan belum sempat meneteskan air mata, dia sudah lebih dulu menangis sambil menuding Bagas. "Lihat, hanya kamu yang masih menganggap perempuan macam ini sebagai harta, sampai membelikan barang bagus dan melapisi emas untuknya. Parasit, tidak berguna seperti itu pantas untukmu." Aku tidak melihat wajah Bagas, tapi dari punggung lebarnya yang berdiri di depan kami, aku bisa merasakan tubuhnya bergetar karena marah. Para tamu di lantai 2 yang mendengar keributan sudah turun untuk melihat. Jujur, aku ingin sekali melihat Bagas menampar Nadia satu kali, agar puas hatiku. Tapi kalau dipikir lagi, bagaimanapun dia perempuan yang pernah ia simpan di dalam hati selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah setega itu. Akhirnya dia hanya mengencangkan rahang dan dingin berkata pada pemilik lauci, "Pak Wira, tolong suruh orang mengeluarkan perempuan gila ini." "Terima kasih." Namun jelas, Nadia sudah hilang kendali, kedua matanya merah, dia menerjang ke arah Bagas mencakar dan merobek bajunya seperti hendak merobek seluruh lapisan pakaiannya. Dua satpam baru bisa menahannya dengan susah payah. Dia diseret keluar sambil masih terus menjerit, "Bagas, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya melindungi perempuan itu? Dia itu apa? Cuma melahirkan beberapa anak untukmu, aku juga bisa. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku menunggu kamu bertahun-tahun, dan kamu berani-beraninya memanggilku gila. Kamu pikir tanpa kamu aku tidak bisa hidup? Laki-laki yang mengejarku banyak." "Tunggu dulu, efeknya sampai segitukah? Aku jelas tidak menaruh obat sebanyak itu. Bukan karena aku baik hati, tapi kalau kebanyakan dia, pasti akan curiga ada yang tidak beres." Aku cepat melirik ke sudut ruangan, ke arah Fajar yang sedang santai menyesap wine merah. Rasa dingin merayap di tulang punggungku. Jangan-jangan dia menambahkan sesuatu ke dalam minuman Nadia tanpa izin? Kalau sampai terjadi hal yang lebih berat, habis aku. Aku langsung memberi isyarat ke Fajar, menyuruhnya mengikuti Nadia keluar dan memantau kondisinya. Di sisi lain, Bagas kehilangan muka total. Wibawanya terbang sampai ke seberang Samudra Pasifik. Ibu mertuaku marah sampai pingsan di tempat. Adik iparku panik sambil memencet titik di bawah hidung sambil gemetar menelepon ambulans. Para tamu mulai bubar, tapi beberapa video rekaman diam-diam tetap cukup untuk dijadikan bahan pembicaraan warganet setahun penuh. Meski Bagas sudah langsung mengerahkan orang untuk menekan semua pemberitaan, tetap ada beberapa klip yang lolos. Judul-judul seperti "Pelakor menyerang istri sah di pesta." "Pejabat tinggi sektor keuangan selingkuh saat istri masih masa nifas," naik langsung ke trending. Lembaga pengawas segera memanggilnya. Beberapa hari kemudian, keputusan keluar. Bagas dipindah ke London untuk meredam opini publik. Jangka waktunya tidak ditentukan, sedangkan Nadia, ketika kontraknya habis tidak diperpanjang lagi, secara halus diusir. Niat awalku sangat sederhana, aku hanya ingin Bagas melihat sisi lain dari Nadia, lalu menjauh beberapa bulan memberi ruang untuk Fajar mendekat. Aku tidak menyangka situasinya meledak sejauh ini. Sampai akhirnya aku menemukan di komputer anak sulungku halaman login akun yang pernah mengunggah video yang menjatuhkan Nadia. Barulah aku sadar bahwa anakku juga sedang menggunakan caranya sendiri untuk melindungiku. Aku mengetuk pelan kepalanya.
Kalau sampai kamu lulus, nanti ayahmu belum bisa kembali ke posisi semula, peluangmu di industri ini juga akan berkurang banyak. Putraku menatapku sangat serius. Ibu percaya saja, tanpa ayah, aku tetap bisa memberi ibu hidup yang baik. Ibu jangan tahan-tahan lagi. Aku memeluknya, menepuk punggungnya perlahan tanpa menjawab. Dia belum pernah dipukul oleh kerasnya dunia luar. Mana mungkin mengerti betapa penting sosok seperti Bagas bagi masa depannya. Zaman sekarang sudah berbeda. Anak dari keluarga miskin hampir mustahil jadi orang besar tanpa bantuan. Tapi hal yang paling mengguncangku adalah apa yang dikatakan Fajar. Dia bilang yang membuat Nadia gila waktu itu bukan ulahnya, tapi ulah putriku yang kedua diam-diam menambahkan sesuatu. Semacam obat yang membuat orang mengucapkan semua isi hati, entah dia membelinya di mana. Aku bertanya pada putriku. Dia lama terdiam, kedua tangannya mengepal, bibir merahnya tergigit sampai pucat. Akhirnya dia menatapku dengan tatapan teguh yang membuat hatiku perih. Ibu tenang saja, aku tidak akan menjadi orang jahat. Saat itu aku baru sadar, anak-anak diam-diam sudah tumbuh di sudut-sudut yang tidak sempat kuperhatikan. Tapi mereka masih sangat muda. Kalau sampai Bagas mengetahui, aku tidak berani membayangkan akibatnya. Aku harus diam-diam menyewa perusahaan media untuk menghapus postingan, menurunkan trending, membersihkan semua jejak yang berkaitan dengan putraku. Sedangkan untuk putriku, selama Bagas bisa melepaskan Nadia, kesalahan terbesarnya hanya tindakan spontan untuk melindungi pernikahan orang tuanya. Aku sangat mengenal Bagas. Dia tipe orang yang cenderung mengingat masa lalu dan rasa terima kasih. Aku adalah istri yang mendampingi dari nol, bersamanya membangun usaha, sampai menjual rumah orang tuaku untuk dijadikan modal pertama. Jadi, meski dia sudah tidak mencintaiku, soal harga diri dan status, dia tidak pernah mengurangi. Sedangkan Nadia adalah noda merah di hatinya. Selama Nadia tidak melanggar prinsip besar, cukup dengan menangis, memohon beberapa kata, dia tetap akan menjadi jiwa yang mengerti di hati Bagas. Karena itu, kunci tetap ada di tangan Fajar. Mumpung Bagas dipindah ke London, aku harus mempercepat langkah. Tapi tepat saat itu, Fajar bilang padaku bahwa dia tidak mau melanjutkan. Bosannya minta ampun. Burung Phoenix jatuh ke tanah juga tidak lebih baik dari ayam kampung. Sekarang tiap hari Nadia datang merayuku, memohon agar aku membawanya ke London. Aku mendengus. Wajar. Dalam setting karakter yang kamu bangun untuk dirimu sendiri, kamu punya hubungan dekat dengan kalangan kerajaan Inggris. Dia jelas ingin merebut kembali naskah tokoh utama perempuan. Mau memakai aura untuk menguasai jaringan sosial kelas atas, lalu muncul di depan Bagas dengan posisi terhormat. Itu memang gaya perempuan mandiri kuat yang Bagas suka. Fajar memutar sendok di cangkir kopinya. Tersenyum samar. Orang yang paling memahami dirimu bukan keluarga, tapi musuhmu. Kesalahan terbesar Nadia adalah memilih kamu sebagai lawan. Kalau dia memilih target lain, mungkin sudah dari dulu dia jadi istri sah. Aku bertanya, kamu mulai merasa kasihan pada mangsamu? Tidak juga. Dia mengangkat bahu, hanya merasa bosan saja. Begini saja, aku tambah bayaran, aku tambahkan 300 juta. Sekali lagi, kamu mengajar di depan, ajari dua anakku bagaimana mengenali penipu cinta macam kamu. Fajar tertawa. Wah, aku mulai iri. Punya ibu seperti kamu. Anak mana yang tidak bisa jadi orang? Manusia lahir saja sudah harus menghadapi banyak kesulitan. Kalau memang harus berperang, biarlah pertama kali mereka ke medan perang dibawakan olehku. Lebih cepat melihat esensi hubungan pria-wanita, kedepannya jatuhnya akan berkurang. Dan benar saja, setelah bayarannya ditambah, Fajar jadi jauh lebih bersemangat. Dengar ya Dik, kata Fajar pada putraku. Hal terpenting untuk berhasil mendekati perempuan adalah ingat. Hubungan pria-wanita harus dipimpin oleh pria, dinaikkan levelnya selangkah demi selangkah. Jangan pernah jadi bucin yang cuma bisa mengejar. Menjilat perempuan tidak ada gunanya, paling-paling cuma dianggap teman baik atau dimasukkan ke daftar cadangan. Putriku langsung protes, wajahnya penuh jijik. Sudah zaman, apa masih punya pola pikir patriarki begitu? Hanya perempuan dengan kesadaran rendah yang bisa kena tipu cara seperti kamu. Dibilang begitu, Fajar sama sekali tidak marah, malah tersenyum lebar. Kalau begitu, menurutmu apa yang paling penting bagi perempuan dalam sebuah hubungan? Putriku terdiam. Jelas belum pernah benar-benar memikirkan pertanyaan itu.
Fajar melanjutkan. Rasa aman. Perempuan berapapun usianya selalu mengejar hal itu. Jadi pikir baik-baik, yang memberi rasa aman itu lelaki yang tiap hari mengejarmu bertanya ini itu, atau lelaki yang berjalan di depanmu, memimpinmu keluar dari hutan. Putriku kali ini tidak membantah, hanya mengangguk-angguk seolah mengerti sesuatu. Fajar beralih ke putraku. Dengar ya, jangan biarkan perempuan yang memegang kendali. Ada kalanya mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka butuh dipimpin, paham? Putraku sedikit angkuh, wajahnya seperti berkata, hanya itu saja? Tapi Fajar cepat mengajukan satu skenario. Kamu di jalan menyapa seorang gadis, kamu bilang, aku ingin kenalan sedikit. Gadis itu bisa punya 3 reaksi. 1, maaf, ada yang bisa saya bantu? 2, kenapa saya harus kenalan dengan kamu? 3, ya ampun, kamu bikin aku kaget. Menurutmu, mana yang paling mungkin ada peluang? Putraku yang seumur hidup belum pernah aktif mendekati perempuan, begitu diserang di titik lemah, langsung menggaruk kepala. Bedanya apa? Fajar menghela napas. Dengar ya, kamu boleh tidak jadi bucin, tapi kalau tidak paham perempuan, seumur hidup kamu bisa jomblo murni. Ingat baik-baik, ciri pertama cara berpikir perempuan fokus pada momen sekarang. Ciri kedua, fokus pada hubungan antar manusia. Kalau kamu tidak mengerti 2 hal ini, ngobrol dengan perempuan 1 menit saja sudah kehabisan bahan. Lalu dia memberi contoh. Kamu mengirim pesan. Lagi apa? Dia jawab, belajar. Kamu akan jawab apa? Putraku ragu, belajar apa? Fajar melanjutkan, berpura-pura jadi si gadis. Belajar bahasa Inggris. Aku lagi persiapan tes IELTS. Putraku terdiam sebentar lalu berkata, kalau begitu biar aku jelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ujian. Kali ini belum sempat Fajar buka mulut, putriku sudah tertawa. Bang, kamu lagi pacaran atau lagi jadi guru les? Fajar juga menggeleng sambil tertawa. Itu dia. Pola pikir laki-laki selalu harus punya tujuan, harus menyelesaikan masalah. Dalam cinta, orang tidak butuh kamu menyelesaikan masalah. Putraku penasaran. Terus seharusnya jawab apa? Fajar tersenyum. Jangan dinaikkan ke level solusi, turunkan ke level emosi. Coba lagi, kali ini biar aku yang contohkan. Dia dan putraku memerankan percakapan itu. Lagi apa? Belajar ya? Aku juga lagi belajar. Capek banget, jadi aku mau lihat kamu juga capek, enggak? Sebenarnya, aku juga agak capek. Kalau begitu kita minum teh sore yuk. Aku tahu, satu kafe lucu banget. Sampai di sini, kedua anakku baru sadar kenapa ada orang yang cara bicaranya selalu enak didengar. Padahal mungkin di hati dia tidak sebaik itu. Itu yang disebut cara bicara yang menyentuh emosi. Selalu mengikuti perasaan lawan bicara saat itu dan merespon di sana. Fajar bertepuk tangan, lalu kembali ke pertanyaan tadi. Dari 3 reaksi, gadis yang mana paling ada peluang? Putraku yang membawa gen dominan. Bagas langsung menangkap maksudnya. Yang ketiga, kamu bikin aku kaget. Hanya kalimat itu yang langsung menyentuh rasa takut di momen itu juga. Fajar mengangkat sudut bibir, puas. Oke, pelajaran berikutnya. Beberapa waktu setelah itu, Fajar benar-benar seperti dosen kampus, dari antropologi ke sosiologi, dari psikologi perilaku sampai neuroscience, membedah habis cara berpikir 2 gender, struktur lengkap bagaimana laki-laki dan perempuan mengelola emosi. Begitu dia masuk ke bagian fisiologi, aku diam-diam keluar ruangan, sebagai ibu tidak nyaman mendengarkan. Aku sulit menggambarkan perasaanku saat itu. Anak-anakku sudah bukan lagi bocah sepenuhnya. Mereka adalah individu mandiri, dan saat itulah aku sadar aku meremehkan Fajar. Aku tidak mengerti, orang dengan pengetahuan dan kemampuan seperti dia, kenapa tidak memilih jalan resmi, malah menghabiskan waktu meneliti hal-hal kecil seperti ini? Pernah kutanya, dengan kemampuan seperti itu dia bisa saja menipu cinta dan uang,
menguras harta wanita kaya, cepat meraih kebebasan finansial. Kenapa memilih jadi pemburu hadiah seperti ini? Dia menatapku seperti menatap orang bodoh. Bu, menipu uang itu tindak kriminal. Benar juga, menipu cinta seburuk apapun masih masuk ranah moral, menipu uang sudah perkara lain. Saat kutanya kenapa dia tidak mencari jalan lurus, dia menghindar, tidak menjawab langsung, hanya memutar topik. Ya sudahlah, setiap orang punya rahasia sendiri. Aku hanya penyewanya, bukan ibunya. Untuk apa repot? Beberapa hari kemudian, dua anakku dengan tangan mereka sendiri menyusun sebuah rencana menaklukkan Nadia untuk Fajar. Rencana kencan yang mereka buat begini. Sabtu pukul 13, mengajak Nadia makan sushi, restoran harus berjarak maksimal 3 km dari rumah Fajar. Pukul 15 setelah makan mengajak jalan-jalan santai, sekalian membeli anggur dan jeruk Bali di lapak buah pinggir jalan. Pukul 18.30 mengundang Nadia ke rumah untuk mengupas buah dan mengajak anjing jalan-jalan. Pukul 19 mengembalikan anjing, lalu menciptakan kesempatan untuk kedekatan fisik, misi selesai. Awalnya mendengar semua itu, aku sungguh ragu. Semudah itu? Hanya begitu saja. Tapi Fajar mengangguk berkali-kali. Dua bocah ini sudah lulus. Rencana terlihat sederhana, tapi setiap detailnya sangat tajam. Kenapa harus makan sushi di tempat yang tempat duduknya berjejer? Karena jenis tempat makan ini membuat mereka duduk berdampingan, bukan saling berhadapan seperti restoran biasa. Peluang kontak fisik tidak sengaja akan maksimal, alur emosi juga tidak mudah dipotong orang lain, sekaligus menciptakan medan kabur secara natural. Kenapa harus makan jam 5? Sushi dimakan cepat, makan selesai kira-kira jam 6, langit masih terang. Bagi perempuan, ketika langit masih terang, mekanisme pertahanan bawah sadar belum aktif penuh. Ini kuncinya. Fajar bisa dengan mudah berkata, "Jalan-jalan sebentar yuk," lalu mengarah ke lapak buah. Kenapa harus membeli anggur dan jeruk Bali? Jangan pernah membeli pisang atau jeruk yang cukup dikupas dan langsung dimakan. Harus buah yang perlu dicuci, dikupas, butuh pisau dan talenan. Artinya, ada alasan yang masuk akal untuk kembali ke rumah. Dan perempuan tetap merasa aman karena langit masih terang. Waktu masih sore, hanya kembali untuk mencuci dan mengupas buah. Titik halusnya dari situ. Setelah makan buah, Fajar akan mengusulkan, "Keluar sebentar, ajak anjing jalan-jalan yuk." Anak anjing lucu seperti itu, siapa yang tega menolak? Tapi kalau sudah pergi, pasti harus kembali. Saat Nadia kembali melangkah ke rumah Fajar, itu sudah kali kedua dia memasuki ruang tersebut. Manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi lingkungan. Pertama kali terasa asing, kedua kali mulai terasa akrab. Dalam cahaya lampu redup, ditemani musik dengan frekuensi tertentu, yang menurunkan kendali diri, logika dan moral akan melemah. Hal-hal setelahnya akan mengalir dengan sendirinya. Setelah mendengar penjelasan Fajar, aku sampai melongo tidak bisa menutup mulut. Aku tidak ingin anak-anakku menjadi bocah naif yang hidup di rumah kaca, tapi trik-trik ini benar-benar menakutkan. Fajar mengangkat beberapa benda di meja. "Lihat, ini semua putrimu yang siapkan. Kaos katun longgar, ukuran pria, cairan rendam lensa kontak, handuk baru, sikat gigi baru, minyak pembersih make up." Dia tidak menyisakan satupun alasan bagi Nadia untuk menolak bermalam. Harus tahu, di langkah terakhir, perempuan sering ragu. Entah karena tidak nyaman berganti baju, tidak punya perlengkapan mandi, tidak ada pembersih make up. Satu alasan saja sudah cukup membuat mereka memilih tidak menginap. Namun putriku menyiapkan semuanya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku sudah memaksa anak-anak dewasa terlalu cepat? Seolah bisa membaca kekhawatiranku, Fajar perlahan berkata, "Pernah dengar kantor pengelola aset keluarga?" Saat mengucapkannya, matanya menggelap, menatap jauh seolah melihat ke suatu tempat yang jauh sekali. Aku menjawab, "Oh, family office itu ya? Pernah dengar, tapi keluarga kami mana punya modal untuk menyentuh dunia itu." Fajar tersenyum. Saat umurku 16 tahun, aku sudah dilempar keluarga ke sebuah pulau untuk pelatihan 1 tahun. Segala macam orang kulihat, dari yang baik sampai yang paling busuk.
Orang dari keluarga-keluarga besar membawa rombongan gadis cantik ke pulau itu. Segala bentuk tubuh, segala warna kulit, tapi di mataku semuanya sama. Aku sudah mati rasa, seumur hidup ini tak akan ada perempuan yang bisa membuatku tergila-gila. Fajar berkata, anak-anakmu tahu lebih cepat hakikat hubungan pria-wanita, ke depan mereka tidak akan terlalu tersakiti oleh cinta. Tapi entah kenapa, di hatiku tetap ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bertahun-tahun kemudian, saat aku melihat anak-anakku tumbuh, masing-masing hanya melihat pekerjaan, mata mereka hanya melihat uang, mengejar keberhasilan mati-matian, barulah aku sadar bahwa aku telah salah. Benar, mereka tidak akan tersakiti karena cinta. Tapi sepertinya mereka juga kehilangan kemampuan untuk mencintai seseorang dengan tulus. Tapi itu cerita yang sangat jauh di masa depan. Saat ini, aku masih berada di tengah permainan dan belum bisa melihat sejauh itu. Yang bisa kutangkap hanya satu titik penting. Fajar ternyata berasal dari keluarga yang punya family office. Dia pernah ditempa secara profesional. Lalu kenapa? Kenapa orang seperti dia bisa kekurangan uang? Aku bertanya. Memang keluargamu tidak memberimu uang? Fajar menunduk, tertawa miris. Sudah jatuh, Bu, jangan diomong lagi. Sambil berkata begitu, dia mengambil sebungkus rokok di sakunya dan keluar sendirian. Di balik asap rokok tipis, punggungnya tampak dingin dan sepi. Tapi aku bisa merasakan aura berbahaya yang merembes dari tubuhnya. Saat itulah, aku tiba-tiba menyesal telah menyewa dia tanpa menyelidiki latar belakangnya dengan benar. Tapi sekarang, semua sudah seperti anak panah yang terlepas dari busur, tidak bisa ditarik kembali. Demi keselamatan mereka, aku mengirim 3 anak kembali ke sekolah. Sebelum pergi, aku menekankan sekali lagi agar mereka tidak ikut campur lagi, juga dilarang menghubungi Fajar. Setelah semua yang terjadi, mereka tumbuh jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti alasannya, tapi mereka tahu satu hal dengan sangat jelas. Dalam kegelapan, satu-satunya orang yang bisa mereka percayai sepenuhnya adalah ibu mereka. Sebelum naik mobil, putra sulungku menatapku dengan serius. Ibu boleh memutuskan apapun. Ibu tidak perlu khawatir soal aku. Tanpa ayah, aku tetap bisa menjaga ibu dan 2 adik. Meski tahu itu hanya kata-kata dari anak muda, di telingaku tetap terasa hangat. Aku mengelus kepala ketiganya, memberikan sedikit pesan, lalu melihat mobil yang membawa mereka pergi. Di pihak Fajar, semuanya berjalan jauh lebih cepat dari dugaan. Dia memimpin setiap langkah, setiap tatapan, setiap kalimat, setiap gerakan, semua disusun seakurat koreografi tari. Laki-laki ini bukan hanya pandai menggoda, dia mengendalikan emosi manusia dengan 2 kata, naluri. Di layar kamera, aku melihat jelas bagaimana tatapan Nadia berubah dari waspada menjadi goyah, melunak lalu kagum, sampai mabuk seolah tenggelam dalam mimpi. Begitu rencana dijalankan, dia jatuh ke perangkap lebih cepat dari perhitungan. Dia mengira semua itu pertemuan takdir, sebuah hubungan kebetulan antara 2 orang asing. Dia tidak tahu bahwa setiap detik adalah produk dari seorang pencipta romansa profesional. Setiap langkah tepat seperti jam Swiss. Di dunia ini tidak ada kekasih sempurna. Kalau ada, lebih baik waspada. Karena saat berhadapan dengan ranjang besar itu, di balik dinding sudah ada kamera tersembunyi. Aku menyaksikan semuanya lewat layar 4K yang tajam. Sejak detik itu, aku tahu Nadia tidak lagi menjadi lawanku. Sampai di sini rencana bisa dibilang berhasil. Hubungan sewa-menyewa antara aku dan Fajar seharusnya selesai. Tapi kelanjutan setelah itu justru keluar dari semua perhitunganku. Karena bagi Fajar sendiri, tujuannya tidak berhenti di sini. Keesokan paginya, seperti biasa, aku membuka kamera untuk mengecek. Gambar yang muncul hampir membuat jantungku berhenti. Nadia berlutut di lantai, wajah penuh air mata, gemetar memohon Fajar memaafkannya. Di depannya, Fajar diam tanpa sepatah kata. Dia menyusun barisan gelas kaca di lantai, lalu mengambil palu, brak brak brak. Dia memecahkan satu demi satu. Lewat layar saja suaranya sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Lebih mengerikan lagi, setelah menghancurkan semua gelas, dia menunduk,
menggenggam pecahan kaca tajam dan menekankannya ke pahanya sendiri. Paha itu seketika memerah, darah mengalir, tapi dia seolah tidak merasakan sakit. Wajahnya datar, menyakiti diri sendiri di depan Nadia dengan tenang. Baru ketika Nadia, sesuai perintahnya, berteriak bahwa dia mencintainya, hanya mencintainya, selamanya hanya mencintainya, barulah Fajar berhenti. Lalu dia langsung memeluk Nadia erat-erat, suaranya bergetar, napasnya kacau seperti hendak putus. Sayang, aku tidak kuat, aku mencintaimu sampai gila. Tapi kamu sudah punya laki-laki lain, nanti kamu akan kembali padanya. Kamu akan suka orang lain lagi, aku takut kehilangan kamu. Nadia yang sudah terjerat rasa bersalah dan belas kasih, gemetar memeluknya, membelai lembut. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, aku hanya punya kamu. Tidak, aku tidak percaya, kamu harus buktikan. Buktikan bagaimana? Fajar memiringkan kepala, senyumnya miring. Mulai besok, setiap hari kamu harus bangun pagi membuatkan sarapan untukku. Tidak boleh pesan dari luar, harus masak dengan tanganmu sendiri. Suaranya lembut seperti sutra. Baik, demi kamu aku akan belajar memasak, tapi kamu harus berobat dulu. Begitulah, perempuan yang 10 jarinya belum pernah menyentuh air sabun, kini berdiri di dapur demi laki-laki yang baru dikenalnya. Bahkan Bagas sendiri tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu. Nadia keluar kamar mencari kotak P3K. Lewat kamera, aku melihat Fajar menoleh ke arah lensa, tersenyum menggoda. Itulah yang disebut layanan purna jual. Aku panik dan segera mengirim pesan. Cukup, berhenti. Tidak perlu lanjut, lepaskan dia. Dia menjawab, suaranya manja seolah menggoda. Bu, ibu susah sekali dipuaskan. Lalu dia menghadap kamera dan membuat tanda hati dengan tangan. Aku langsung membalas. Jangan main gila, lepaskan dia. Aku bisa menambah bayaran. Tapi pesan itu tidak pernah dijawab. Saat aku hendak mengirim pesan lagi, baru kusadari aku sudah diblokir. Sesuai perjanjian, transfer dana ke rekeningnya juga ditolak. Aku menelepon Nadia, juga sudah diblokir. Di kamera hanya tersisa senyum dingin Fajar, seolah ada sesuatu yang benar-benar lepas dari kendaliku. Aku bergegas menuju apartemen itu. Unit yang dulu kusewa jangka pendek untuk rencana ini, tapi sekarang aku tidak bisa masuk. Kode pintu sudah diganti, pemilik apartemen juga memblokirku. Aku benar-benar panik. Aku tidak tahu laki-laki itu sebenarnya ingin apa. Aku bahkan tidak bisa melapor polisi. Aku harus bilang apa? Bilang mereka sedang pacaran normal. Sementara aku adalah orang yang memasang kamera untuk mengintip. Dengan hubungan kami seperti ini, kalau aku benar-benar membawa polisi, mungkin Nadia justru akan berbalik menuduhku mengganggu dan melanggar privasinya. Jadi aku hanya bisa terus menyaksikan lewat kamera bagaimana Fajar sedikit demi sedikit menghancurkan mental dan menguasai dirinya. Tes kepatuhan meningkat dari memasak, sampai setuju membiarkan Fajar menato tubuhnya. Mulai saat itu, semua batas moral hancur. Fajar mulai memanggilnya Mama, dan Nadia menuruti, patuh buta pada semua perintahnya. Sampai suatu hari, lewat kamera, aku melihat Nadia yang dulu begitu angkuh dan tak tersentuh, kini berlutut di lantai menirukan suara gonggongan anjing. Hari-hari berikutnya, di ranjang di depan kamera muncul beberapa laki-laki yang berbeda. Semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua terkait dengan Bagas, ada yang mantan dosen, teman kuliah, rekan kerja, bahkan junior dan kerabat jauh. Saat itu barulah aku mengerti, orang yang sebenarnya ingin dibalas dendam oleh Fajar adalah Bagas. Nadia bersama Bagas bertahun-tahun, seluruh orang di lingkaran tahu. Sekarang Fajar memaksa dia melayani seluruh jaringan relasi sosial Bagas. Aku tidak berani membayangkan bagaimana Bagas akan berani menatap dunia keuangan lagi. Di layar, mata Fajar merah, menatap lurus ke kamera dan berkata, "Puas tidak? Aku bukan hanya membantumu mengurus pelakor, tapi ikut mengajarkan pelajaran pada laki-laki brengsek itu." Saat itu, aku hanya merasa takut. 3 bulan kemudian, mereka pergi. Meninggalkan apartemen itu, Nadia akhirnya menghapus blokir padaku. Dari foto-foto di akun media sosialnya, kulihat Fajar dan Nadia sudah bersama di Inggris. Di foto, Fajar memegang lengan Nadia yang kaku, berdiri bersama sekelompok orang. Di belakang mereka terlihat komplek bangsawan Ascot. Di ujung foto tampak wajah Bagas yang muram hampir pecah. Nadia akhirnya menyentuh jaringan kelas atas yang selama ini ia impikan dari Bagas. Tapi sebagai gantinya,
dia tidak akan pernah lagi bisa mengangkat kepala manja di depan Bagas. Tak lama, atasan Bagas meneleponku. Adik ipar, akhir-akhir ini mental Bagas goyah. Bisa tidak kamu datang ke London menemuinya? Aku gugup menjawab. Tidak bisa, anakku masih kecil, ibu mertua juga sakit. Di seberang sana sunyi sebentar lalu berkata, Adik, aku tahu Bagas salah pada kamu, tapi sekarang situasinya krusial, lagi masa perang finansial. Aku tidak bisa menjelaskan panjang lebar, tapi Bagas itu ujung tombak kami. Kalau kondisinya hancur, dampaknya akan besar. Aku bertanya pelan, kalau aku datang, apa ada gunanya? Ada. Kalian sudah menikah sejak muda. Tidak ada yang lebih mengerti dia selain kamu. Di depan urusan besar yang langsung berpengaruh ke isi kantong, aku terpaksa menyingkirkan dendam pribadi dan pindah ke apartemen Bagas di London. Hari aku datang, dia memelukku lama sekali. Dia tidak bicara, hanya memeluk. Aku juga tidak banyak menasihatinya, hanya melakukan satu hal yang bisa kulakukan. Setiap hari memasakkan makanan rumah dan mengantarkannya ke kantornya. Masakan Inggris memang terkenal sulit ditelan. Dengan makan nasi rumahan saja, dia sudah merasa sedikit lebih baik. Aku membawa si bungsu ikut ke Inggris. Menyewa pengasuh sangat merepotkan, jadi aku merawat anakku sendiri. Malam hari sepulang kerja, Bagas ikut membantuku memandikan anak, membacakan cerita. Seperti kembali ke masa awal pernikahan. Suatu hari, Bagas bilang dia ingin makan semur daging. Aku menggendong si bungsu, naik taksi 30 km ke supermarket Asia. Tidak ada pilihan lain, daging sapi di Inggris berbeda sekali dengan di rumah, baunya sangat tajam, sekali gigit rasanya aneh. Hanya di supermarket Asia rasanya agak mendingan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu Fajar di sana. Bu, lama tidak bertemu. Dia tersenyum cerah, seolah tidak pernah ada sedikit pun bayang-bayang gelap. Aku tidak mau berputar-putar, langsung bertanya, sebenarnya kamu ini siapa? Aku cuma preman kecil. Targetmu sebenarnya aku kan? Dia tertawa. Wajah mudanya seperti bunga mawar hitam yang masih basah embun, misterius dan memikat, sama seperti pertama kali aku bertemu dia. Iya, sayangnya karismaku kurang. Kamu sama sekali tidak tertarik padaku. Sebenarnya bukan aku tidak tertarik. Hanya saja saat itu, naluri keibuanku jauh lebih kuat daripada keinginan lainnya. Aku waktu itu hidup dalam ketakutan akan perceraian, mana berani memikirkan hal lain. Aku bertanya, kamu sengaja datang menemuiku? Iya, mau berterima kasih. Terima kasih karena kamu memberiku kesempatan. Kali ini aku berjasa besar bagi keluarga. Kedepan mungkin aku tidak akan kekurangan uang lagi. Aku masih ingin bertanya, tapi si bungsu tiba-tiba menangis. Mungkin popoknya penuh. Fajar dengan ringan mengambil kantong belanja di tanganku, memimpin jalan ke ruang ganti bayi di supermarket. Dia berkata, Bu, aku benar-benar iri pada anak-anakmu. Mereka punya ibu yang kuat dan jernih seperti kamu. Andai waktu itu ibuku punya setengah saja penglihatanmu, pasti lebih baik. Di ruangan kecil itu, aku diam-diam mendengarkan Fajar menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang pelakor yang berhasil mengalahkan istri sah. Lalu istri sah membawa salah satu bayi kembar pergi setelah bercerai. Tapi dunia tidak membagi kebahagiaan berdasarkan moralitas. Orang yang merebut suami orang akhirnya justru mengenyam kekayaan dan kehormatan. Sementara istri sah meninggal dalam kemiskinan dan sakit. Dua anak kembar itu karena perbedaan nasib hidup di dua dunia. Sang kakak mengikuti ayah, hidup dalam kondisi terbaik, sekolah di tempat bergengsi, menjadi jenius pemrograman seperti gambar yang pernah diunggah Fajar di media sosial. Tidak heran kalau bahkan perempuan tajam seperti Nadia pun tidak melihat celah, karena semua itu memang benar. Sang adik ikut ibu yang tidak punya rumah tetap, hidup berpindah-pindah. Saat sang ibu meninggal, anak itu tidak punya jalan lain selain kembali mencari ayahnya. Sayangnya, rumah itu sudah tidak punya tempat untuknya. Kalau ingin diakui, dia harus berjasa. Karena itu, dia berterima kasih atas kesempatan yang kuberikan. Aku bisa merasakan ketulusan langka dalam suara Fajar. Dalam seluruh permainan ini, dia sudah berusaha keras menghapus semua jejak keterlibatanku. Walaupun nanti Bagas menyelidiki, yang akan terlihat hanya bayangan sang kakak yang muncul di perusahaan, sementara pelaku langsungnya tenang hidup di London. Selama aku dan dua anakku tidak mengakui, tidak ada transaksi uang, tidak ada bukti pertemuan, tidak akan ada bukti kuat. Waktu itu Fajar berkata, tahu tidak Bu,
Aku melakukan ini bukan cuma demi menyelesaikan tugas. Aku benci semua orang yang merusak rumah tangga orang lain. Nadia memang pantas mendapatkannya. Aku bertanya, sekarang Nadia bagaimana? Fajar mengangkat bahu. Dia sedang menyerahkan tubuhnya pada seni. Beberapa hari lagi di grup club akan ada pameran body painting. Kalau tertarik ibu boleh datang. Ah sudahlah, aku pergi dulu. Saat aku bersiap pulang, Fajar melangkah mendekat. Suaranya hangat. Bu, setelah ini kita mungkin sulit bertemu. Boleh aku memelukmu sekali? Di tubuhmu ada bau ibu. Matanya bening, polos, berkilat seperti anak anjing kecil. Hampir saja refleksku mengiyakan, tapi saat itu sebuah alarm dalam diriku berdering. Aku mengangkat kepala dan melihat di stop kontak di dinding ada satu titik merah yang sangat familiar. Aku langsung tahu itu kamera tersembunyi. Aku lekas mengubah posisi menggendong bayi, menarik tubuh anak ke depan seperti tameng, tersenyum. Kenapa bicara begitu? Kita kan masih bisa sering ketemu. Hari ini aku menggendong bayi, tidak nyaman. Fajar tampak sedikit kecewa, buru-buru berkata, permintaan sekecil ini saja kamu tidak mau kabulkan? Ini wilayah kekuasaannya. Aku tidak berani memastikan dia akan berbuat apa jika tersinggung. Aku mencari alasan mundur. Hari ini benar-benar tidak bisa. Anak kurang sehat, aku harus segera membawanya pulang. Nanti kalau aku main ke tempatmu, biar aku buatkan pangsit untukmu ya. Matanya langsung berbinar. Janji ya. Kalau kamu datang, aku akan siapkan semua bahan. 3 hari lagi aku akan ke supermarket ini lagi. Dia dengan senang hati membantuku membawa belanjaan, mengantarkan sampai mobil pulang. Begitu sampai rumah, aku langsung memesan tiket pulang. Bagas terkejut saat mendengar aku ingin pulang. Seburu itu, tidak bisa tinggal beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi, aku sudah tidak sanggup menunggu. Aku tidak berani memberitahu soal Fajar. Jadi hanya bisa mengeluh bahwa cuaca London lembab, makanan tidak enak, aku benar-benar tidak betah. Bagas tiba-tiba berlutut, memeluk pinggangku. Maaf, sayang, membuatmu harus susah payah ikut aku ke sini. Saat melihat foto-foto itu, di kepalaku cuma ada satu suara. Untung bukan kamu. Kalau satu saja fotonya ada kamu, aku pasti tidak sanggup. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu. Jangan pergi. Bunga di luar sudah busuk, baru sekarang aku ingat wangi di rumah. Sayangnya, tidak ada yang akan menunggu seseorang di tempat yang sama selamanya. Aku bertanya, bosmu bilang apa? Sudah kutanya, perang kali ini sudah selesai, aku boleh kembali ke negeri, atau kamu bisa tetap di sini bersamaku. Kamu sangat aku mengerti. Dengan harga diri dan keangkuhan seperti aku, mana mungkin aku sanggup pulang menghadapi gosip dan tatapan orang. Tolong jangan pergi. Anak-anak bisa kita bawa ke sini. Sekeluarga tinggal di London, bukankah bagus? Tidak. Aku melepas satu persatu jarinya yang melingkari pinggangku, lalu segera masuk kamar mengemasi barang. Aku tidak mengerti semua intrik, kubu, atau beban yang dipikul para pria ini. Aku hanya tahu, jika aku tidak segera pergi sekarang, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Setiap orang punya titik lemah dan pola psikologis sendiri. Fajar bisa berubah menjadi tipe ideal bagi siapapun yang menjadi targetnya. Nadia haus pengakuan. Dia berubah jadi anak konglomerat yang lembut dan kaya. Aku penuh naluri keibuan. Dia pun berperan sebagai anak yang ditolak keluarga, lemah dan butuh perlindungan. Kalau hari ini ada satu saja foto yang merekam kami dalam posisi akrab, dengan kondisi mental Bagas yang rapuh, dia pasti akan meledak. Bukan hanya karirnya yang hancur, unit tempat dia bekerja juga akan terkena imbas mengerikan. Aku tidak mau menjadi pendosa sepanjang sejarah. Kalau aku tidak boleh menyinggung siapapun, hanya ada satu cara, lari. Aku langsung menuju bandara. Baru setelah duduk di kursi pesawat, barulah jantungku pelan-pelan tenang. Begitu pesawat mendarat, aku melihat berita. Kompleks perumahan di London mengalami kebakaran akibat kebocoran pipa gas. Banyak korban luka. Orang seperti Fajar terlalu kejam. Kalau tidak bisa menghancurkan mental, sepertinya ingin menghancurkan fisik. Waktu kepulanganku terlalu tepat, jadi tidak lama aku dipanggil pihak berwenang untuk dimintai keterangan. Aku menggigit gigi dan tetap pada satu versi. Suami istri bertengkar, aku marah dan pulang. Demi masa depan anak-anak, aku tidak boleh memiliki satu noda pun. Pihak Inggris memeriksa berulang kali tanpa menemukan bukti. Akhirnya menyimpulkan itu kecelakaan. Meski kami semua tahu, di dunia tidak ada kebetulan seperti itu.
Kasus itu akhirnya ditutup. 3 bulan setelah insiden itu, Bagas pulang. Di atas kepalanya, ia membawa kebun penuh rumput hijau. Gosip, bisik-bisik, kisah dibuat-buat tentang suami yang diselingkuhi dan dikhianati, semua menempel seperti lumut lembab yang tidak bisa disapu. Dan lebih parah, dia hanya punya 1 kaki. Dalam kebakaran itu, saat berusaha melarikan diri, dia tertimpa benda berat dan 1 kakinya harus diamputasi. Parunya juga rusak parah karena terlalu banyak menghirup asap. Harus dirawat lama di Inggris. Tapi hal yang hampir menghancurkannya bukan rasa sakit fisik, melainkan kesepian. Laki-laki yang dulu berdiri di puncak kekuasaan, kini dilempar ke tempat dingin di negeri asing, sendirian seperti kehilangan jiwa. Tidak tahan, dia memutuskan pulang untuk menjalani perawatan. Aku mengantarnya ke panti rehabilitasi dengan senyum ringan, lalu beralasan harus mengurus si bungsu dan ibu mertua. Sejak itu, aku tidak pernah datang lagi. Bagas menelepon meminta anak-anak menjenguk, tapi mereka selalu punya alasan. Tugas berat, sedang ujian, lain kali. Mereka sangat cerdas. Mereka paham harus menjaga jarak. Sebaliknya, orang dari unitnya datang berkelompok. Di depan menanyakan kabar dengan ramah. Di belakang berbisik, "Kamu tahu tidak? Nadia itu sekarang nempel laki-laki lain." Katanya dulu juga berhubungan dengan beberapa orang di kantor. Bahkan si satpam ganteng di bagian logistik juga ikut disebut. Serem juga. Nama-nama yang dulu muncul sekilas di video itu semuanya diangkat lagi. Orang menambah dan mengarang, menekankan dan memelintir, seolah melihat langsung. Reputasi Nadia di industri hancur seperti abu. Sedangkan Bagas menjadi suami yang dicoreng di depan umum, diperiksa, wibawanya jatuh ke dasar. Dia tidak sanggup kembali bekerja. Unitnya mempertimbangkan jasanya selama ini, akhirnya memberinya gelar kehormatan dan memproses pensiun dini. Sejak itu, dia tinggal jangka panjang di panti rehabilitasi. Menjelang tahun baru, keluarga kami pergi liburan. Terlintas bahwa kakinya tidak nyaman, ya sudah tidak usah ajak. Sesekali menjenguk keluarga besar, terpikir bahwa beberapa paman dan bibi tidak suka melihat wajahnya, ya sudah juga tidak perlu. Suatu kali, awal tahun baru, dia ribut ingin pulang ke rumah. Aku hanya perlu membawa bingkisan ke perawat. 5 menit kemudian, mereka langsung menenangkannya. Keinginannya pulang pun reda. Putra sulungku setelah lulus memutuskan tidak masuk keuangan, tapi beralih ke dunia internet. Katanya, semua yang Fajar ajarkan tentang cara berpikir perempuan sangat berguna, terutama saat membangun produk. Dia juga menepati janji masa kecilnya. Tanpa mengandalkan ayah, dia tetap membangun karir yang cemerlang. Putri kedua tidak jadi sekolah seni. Ia mengulang setahun, masuk universitas dalam negeri, beban keuanganku turun drastis. Si bungsu memang nakal, tapi dia yang paling pengertian. Dia memeluk kakiku dan menghela napas. Kakak-kakak sibuk semua, harus ada yang nempel sama ibu di rumah. Biar aku saja yang tinggal sama ibu ya. Terakhir kali aku melihat Bagas lagi adalah di pesta pertunangan putra sulungku. Tanpa dia, suasana terlalu janggal. Jadi aku tetap memaksa anakku menjemputnya. Dia menua sangat cepat. Padahal panti itu di lereng hijau dengan udara segar, makanan organik, rutinitas teratur. Tapi saat kami berdiri berdampingan, dia tampak lebih tua dariku, lebih dari 10 tahun. Setelah pesta usai, dia menatapku dan pelan berkata, "Rumah ini milikmu. Anak-anak juga milikmu. Aku sudah jadi orang asing." Aku tidak menjawab. Sebenarnya, anak-anak pernah menyarankan aku bercerai. Tapi menurutku keadaan sekarang sudah cukup tenang. Soal Fajar dan Nadia, aku tidak pernah bertemu mereka lagi. Sampai suatu hari, staf bar mengatakan ada seseorang yang menyebut namaku secara khusus dan ingin bertemu. Saat aku keluar, ternyata gadis seksi bertahun-tahun lalu, yang dulu ditaklukkan Fajar hanya dengan segelas air putih. Dia tidak lagi memakai celana super pendek dan atasan terbuka, rambutnya digulung rapi, make up tipis, tampak lembut sampai hampir tidak kukenali. Dia memberiku selembar kertas. Di atasnya hanya ada 4 kata. Itu bukan aku. Tulisan tangan ramping dan bebas. Maksudnya apa? Bahwa orang yang kutemui di supermarket di London bukan Fajar, melainkan saudara kembarnya. Lalu kenapa? Apa pentingnya? Aku tersenyum dan bertanya, "Kalian sudah bersama?" Gadis itu memerah dan menunduk. Iya, sepertinya dia benar. Apapun tidak bisa disembunyikan dari ibu. Kami kebetulan lewat. Dia malu tidak berani menemui ibu. Jadi minta aku mengantar kertas ini. Ibu mau titip pesan?
Aku tersenyum, lembut tapi tegas. Tolong katakan padanya, tetaplah menjauh dariku.